Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ummu Habibi di channel kesayangan kita, Keluarga Filmihro. Kembali saya mengingatkan bagi teman-teman yang baru bergabung untuk jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, terus juga like, komen juga, share juga sebanyak-banyaknya ke teman-teman sosial media kalian, terus juga nyalain tombol loncengnya agar kalian terus dapat info-info terbaru tentang bahasa Arab dari saya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja untuk memulai pertemuan ini dengan bacaan basmalah. Hayya, nabda darsunal an miqra'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, di pertemuan kita kali ini saya ingin memperkenalkan tentang bahasa Arab Fusha dan bahasa Arab Amiyah. Mungkin bagi teman-teman yang sudah paham, insya Allah bahasa Arab Amiyah ini sudah tidak asing lagi ya teman-teman. Tapi bagi yang belum paham, ini akan menjadi sebuah pengalaman yang menarik dan insya Allah bermanfaat juga untuk teman-teman yang mungkin akan melanjutkan pendidikan atau akan bekerja atau mungkin akan menetap di Timur Tengah. Baiklah, langsung saja kita mulai. Fusha, Amiyah. Baik. Pada dasarnya, setiap negara pasti mempunyai dua bahasa teman-teman. Jangan lupa ya. Sama halnya dengan kita teman-teman, Indonesia pun memiliki dua bahasa. Yang pertama ada bahasa resmi ya teman-teman, bahasa resmi kita yaitu bahasa Indonesia, dan yang kedua bahasa lokal, contohnya banyak banget, ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, Batak, Bugis, dan lain-lain sebagainya. Nah, begitu juga di Timur Tengah teman-teman, mereka juga memiliki dua bahasa, yaitu bahasa resmi yang biasa disebut Fusha dan bahasa lokal yang disebut Amiyah. Kita bicara bahasa Fusha dulu ya teman-teman ya. Bahasa Fusha ini biasanya dipergunakan untuk acara-acara resmi teman-teman. Contohnya nih seperti acara TV, terus surat kabar, majalah, terus acara-acara dalam ceramah-ceramah agama, seminar, dan lain-lain sebagainya teman-teman. Bahasa Fusha ini juga menjadi bahasa pemersatu teman-teman. Jadi untuk menyelesaikan perselisihan di antara bangsa-bangsa Arab, mereka ini menggunakannya bahasa Arab Fusha. Dan karena bahasa ini tuh mempunyai bentuk yang sama di dunia Arab gitu, jadi mereka tuh paham satu sama lain. Bahkan siapapun yang berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Arab Fusha ini teman-teman ya, mereka akan saling paham apa yang dimaksud gitu, walaupun orang-orang tersebut berasal dari latar belakang negara-negara berbeda, kayak misalnya Malaysia, Thailand, Filipina, ya kan, Singapura, atau negara-negara manapun di dunia ini, mereka akan paham kalau komunikasi kita menggunakan bahasa Arab Fusha. Nah, sekarang kita bicara tentang bahasa Arab Amiyah ya teman-teman. Bahasa Arab Amiyah ini adalah bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab teman-teman. Bahasa Arab Amiyah ini juga bentuknya atau cara bicaranya itu tidak jauh berbeda dengan bahasa Arab Fusha gitu. Hanya saja perbedaannya ya teman-teman tuh, kalau bahasa Arab Amiyah itu dia tidak menggunakan nahwu sorof, ilmu nahwu sorof, tapi kalau bahasa Fusha itu kan wajib ya, harus pakai nahwu sorof gitu. Jadi kita tahu tuh maksud dan tujuannya ke siapa, bagaimana ya kan. Kalau bahasa Amiyah tuh nggak pakai nahwu sorof teman-teman. Tapi ya bagi orang Timur Tengah,
bahasa Amia walaupun nggak pakai nahwu sorof, mereka paham teman-teman gitu. Tapi seandainya ya teman-teman, kan setiap daerah pasti mempunyai bahasa yang berbeda gitu, sama halnya kayak di sini di Indonesia, Jawa dan Sunda tentu jelas berbeda gitu. Nah, di Timur Tengah pun begitu. Jadi antara Mesir dan Saudi Arabia itu mereka mempunyai bahasa lokal yang berbeda. Tapi nggak semuanya, nggak sepenuhnya berbeda ya teman-teman ya. Pasti ada beberapa yang mereka saling paham, ada beberapa yang memang mereka nggak saling paham gitu loh teman-teman. Hampir semua negara di Timur Tengah rata-rata mereka memiliki bahasa lokal yang berbeda-beda teman-teman ya. Tapi ya balik lagi seperti yang tadi saya bilang, ada yang beberapa mereka paham, ada yang beberapa mereka kurang paham gitu. Maksudnya ya sama aja kayak di Indonesia gitu, Jawa dan Sunda aja ada yang beberapa paham, ada yang enggak, kan gitu kan teman-teman. Nah, maka dari itu bahasa Arab Amiyah ini biasanya digunakan untuk bahasa sehari-hari, seperti misalnya di rumah, terus kumpul sama teman-teman juga menggunakan bahasa Arab Amiyah. Terus misalnya tawar-menawar barang di pasar, tapi yang lokal ya teman-teman ya, mereka biasanya menggunakan bahasa Arab Amiyah. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat perbedaan antara bahasa Fusha, terus Amiyah Mesir dan Amiyah Saudi Arabia. Baik, langsung dicek ya teman-teman ya. Di sini ada susunan kata dari bahasa Fusha, terus Amiyah Mesir, Amiyah Saudi, dan artinya tentunya. Yang pertama di sini ada kata mabruk yang berarti selamat, bisa selamat atas kelulusan atau atas pernikahan atau atas naiknya jabatan atau atas mendapatkan rezeki gitu. Pokoknya bilangnya mabruk. Bahasa Arab Amiyahnya pun di Mesir sama mabruk. Amiyah Saudinya juga sama mabruk. Oke. Yang kedua ada kata ma yang berarti apa. Bahasa Arab Amiyah Mesirnya itu Nah, bahasa Amiyah Saudinya itu ish. Ya, berbeda ya teman-teman ya. Dan ish. Oke. Yang ketiga ada bahasa Fushahnya limadha yang berarti mengapa atau kenapa. Bahasa Amiyah Mesirnya itu bahasa Amiyah Saudinya itu leish. Nah, di sini juga ada perbedaan ya teman-teman ya. Terus bahasa Fushahnya di sini yang keempat ada kata mata yang berarti kapan. Oke. Kalau bahasa Amiyah Mesirnya itu imta. Nah, kalau bahasa Arab Saudinya itu bisa mita atau mata. Jelas berbeda ya teman-teman ya, tapi hampir sama, minta ketemunya gitu loh hurufnya. Bedanya di harokat aja gitu, permainan di harokat. Kita lanjut yang keempat, di sini ada kata kaifa. Kaifa ini yang berarti bagaimana. Amiyah Mesirnya di sini izzi atau Amiyah Saudinya adalah kaif gitu. Bagaimana kaif gitu. Wah, enak banget ya. Terus lanjut yang kelima, di sini ada kata kaifa haluka yang berarti apa kabar. Sekarang Amiyah Mesirnya adalah izzayak, sedangkan Amiyah Saudinya adalah kaifa halak. Logatnya nadanya sama itu teman-teman gitu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada yang ada kata kaifa akhbaruka. Nah, di sini Amiyah Mesirnya ialah izzai akhbarak. Nah, sedangkan Amiyah Saudinya ish akhbarak. Ya, teman-teman bisa ya menilai. Jadi ada sedikit perbedaan antara Amiyah Mesir dan Amiyah Saudi dan juga Fusha tentunya. Oke teman-teman. Nah, sekarang sudah terjawab ya teman-teman. Maksudnya ada beberapa teman yang memang mungkin mereka adalah seorang YouTuber yang tinggal di Timur Tengah, atau memang asli orang Timur Tengahnya, jadi mereka ngevlog itu menggunakan bahasa Amiyah, ya itu membuat orang-orang sana sudah nggak asing lagi ya. Tapi untuk orang-orang yang masih awam tentang bahasa Amiyah, kemungkinan kok bahasa Arabnya aneh gitu. Ada gitu, pasti ada yang bilang kok bahasa Arabnya aneh. Saya juga pernah ngalamin hal itu gitu. Padahal yang dibilang seperti itu maksudnya dibilang kayak gitu aja, udahlah nggak usah diambil hati, dibiarin aja gitu. Toh mungkin ya memang beliau ini memang masih awam gitu. Dan kita juga yang sudah tahu, jangan ibaratnya balik menyakiti dia dengan ngatain inilah itulah yang istilahnya bisa bikin sakit hati seseorang. Intinya kita saling menjaga,
sama gini loh, diibaratkan orang itu seperti padi ya, semakin dia berilmu maka dia akan semakin menunduk gitu. Dan balik lagi saya mengingatkan bahwa setiap muslim dan muslimah itu wajib mencari ilmu ya. Jadi tidak ada kata istilahnya saya repot lah, saya capek lah, saya sakit lah. Pokoknya mencari ilmu itu sudah menjadi kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim dan muslimah ya teman-teman ya. Dan apabila kita sudah mendapatkannya, jangan sungkan-sungkan ya, saran saya itu jangan sungkan-sungkan untuk mengamalkannya gitu. Walaupun ilmu kita baru sedikit gitu, apabila kita amalkan kan nggak sia-sia loh teman-teman. Pertama itu ya, yang akan kita dapat, ilmu kita nggak akan sia-sia. Yang kedua, dia tidak akan hilang di telan waktu gitu. Jadi kita sembari kita ngamalin juga kita sekalian juga kita mengkaji ulang ya teman-teman ya. Baik, sampai di sini dulu ya teman-teman untuk pertemuan kali ini. Dan jangan lupa terus belajar, terus murojaah, minta bantuan umi atau abinya atau saudaranya yang lain gitu. Terus yang terakhir, saya pribadi mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Iya sayang, sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.